Shalom, selamat berjumpa kembali di edisi Renungan Harian Senin 9 Juli 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengawali pekan dalam minggu ini, bahkan akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami anak-anak-Mu akan melandasinya dengan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa boleh menjadi sukacita bagi setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Firman Tuhan. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah memberitakan Injil dalam kerendahan hati. Memberitakan Injil dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini, bahkan dalam kehidupan pelayanan, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kepandaian, kemampuan berbicara atau strategi manusia demi
membuat Injil terdengar lebih menarik dan meyakinkan. Di tengah-tengah dunia ini yang lebih menghargai kecakapan dan penampilan luar, tidak jarang kita merasa harus terlihat hebat agar orang lain mau mendengarkan kita. Namun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan contoh yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati dalam pemberitaan Injil terletak bukan pada kehebatan manusia, melainkan pada kerendahan hati dan kuasa Roh Kudus. Dalam pembacaan kita, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 ini, Paulus menegaskan bahwa ketika ia datang kepada jemaat di Korintus, ia tidak menyampaikan kesaksian Allah dengan kata-kata yang indah atau penuh hikmat manusia. Ia tidak mengandalkan kemampuan retorika atau intelektualitas untuk menyampaikan Injil, melainkan datang dengan hati yang gentar dan penuh ketergantungan kepada Tuhan. Paulus sadar bahwa kekuatan pemberitaan Injil bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dari Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Sikap rendah hati Paulus adalah bentuk penyerahan total kepada Allah. Ia memilih untuk memberitakan Kristus yang disalibkan, pesan yang bagi banyak orang dianggap sebagai kebodohan, karena ia percaya bahwa hanya melalui saliblah manusia itu diselamatkan. Ia tidak mencoba untuk menyenangkan telinga orang atau memenangkan hati melalui hikmat duniawi, melainkan bersandar penuh pada kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam memberitakan Injil kita dipanggil untuk bersikap rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat dari diri kita sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada kuasa Allah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat di mata dunia, tetapi orang yang bersedia merendahkan diri dan taat kepadanya dalam segala bentuk pelayanan, baik besar maupun kecil. Marilah kita mengingat bahwa yang mengubah hati manusia bukanlah kata-kata yang indah, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Kiranya kita menjadi hamba-hamba yang setia, penuh dengan kerendahan hati dan penuh kasih dalam menyampaikan kabar keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, walaupun sangat singkat dan sangat terbatas, namun kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri kami masing-masing. Biarlah firman-Mu senantiasa kami jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi masing-masing kami. Berkati kami Tuhan, bahkan berkati firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami akan mengangkat tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Mampukan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya kasih pemeliharaan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, ajar kami senantiasa untuk terus bersyukur hanya kepada Tuhan saja, bahkan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi setiap sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, maupun yang dirawat di rumah sakit, sembuhkan mereka.
yang dalam keadaan berduka cita, kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam masa pendidikan, kiranya mereka diberi hikmat kebijaksanaan, mereka boleh belajar dengan baik, dan suatu hari kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses. Orang tua kami yang jauh maupun yang dekat, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Pun bagi oma, opa, atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan, terus kuatkan iman mereka Tuhan, walaupun dalam masa tua, kasih pemeliharaan Tuhan akan Tuhan juga terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, di dalam segala keberadaan hidup kami, kuatkan dan mampukan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berawal pekan. Tuhan Yesus memberkati.